bahan-bahan yang diperlukan untuk mengganti spion retrak adalah yang pertama yaitu switchnya ya. Switchnya bawaan Toyota, tapi ada tambahan tombol retraknya. Kedua, soket retrak yang bawaan Toyota juga, tapi dia jumlah pinnya ada 9. Kalau yang bawaan mobil yang tanpa retrak ada 7. Kalau dengan retrak ada 9. Nah, yang ini bawaan mobil yang tanpa retrak ada 7 pinnya. Kita ganti dengan kita tambah 2 lagi menjadi 9 untuk ke retraknya. Terus kita tambah soket untuk ke motor retraknya. Untuk pengaman jangan lupa pakai sikring minimal 5 ampere. Terus kabel untuk menyambungkan kabel dari tombol retrak ke motor retrak. Jangan lupa modul retrak. Oke, pertama kita lepas switch mirrornya, tapi jangan dicongkel ya. Kalau dicongkel nanti dia lecet di bagian dashboard mobilnya. Jadi kita sodok aja dari dalam, didorong keluar. Tangan kita masuk ke dalam, kita dorong dari dalam biar dia keluar. Jadi tidak perlu dicongkel. Kalau dicongkel akan lecet bagian sisi dashboardnya. Nah, kita lihat, kita bandingkan. Untuk yang tanpa retrak itu dia hanya 7. Kalau dengan retrak dia tambah 2 kabel ke motor retrak jadi 9. Oke, selanjutnya kita potong aja soket retrak yang baru beli itu. Kita lepas pinnya. Untuk melepas pinnya, kalau tanpa dirusak kalian bisa lepas pinnya silahkan, tapi kalau saya milih langsung dipotong saja soketnya untuk melepas pinnya. Nah, sudah lepas pinnya ya. Kita hanya butuh 2 pin untuk ke motor retrak. Oke, kita masukkan ke soket yang bawaan dari mobil. Untuk memasukkan ke soket itu kita harus congkel dulu di bagian soketnya. Nah, biar mudah untuk memasukkan pinnya. Nah, ini pengunci soketnya ya. Oke, sudah lepas penguncinya. Lalu kita masukkan pin yang tadi.
Oke, sudah masuk kedua pinnya, lalu kita pasang lagi pengunci soketnya agar tidak mudah terlepas semua pinnya. Oke, sudah terpasang. Totalnya jadi 9 kabel ya, yang 2 kabel untuk ke motor retrak kiri kanan. Oke, dipasang ke switch atau tombol retraknya. Nah, tombol retraknya itu jadi dipencet on, dipencet off, tapi sistemnya bolak-balik. Dia kalau tidak dipencet, dia 12 voltnya di sebelah ujung tuh yang warna hijau, dan untuk min atau groundingnya di warna pink. Nah, ketika tidak ditekan, dia hijau 12 volt, yang pink jadi ground. Tapi ketika ditekan, dia berpindah, berbalik jadinya. Yang 12 voltnya di warna pink, yang ground atau minnya di warna hijau. Oke, selanjutnya kita ke memasukkan kabel. Ini saya perlihatkan cara memasukkan kabel ke arah pintu ya, dengan menggunakan kawat. Saya pakai kawat dari jemuran. Kawatnya ditekuk, lalu dimasukkan dari bagian pintu. Hati-hati masukinnya. Ketika kawatnya sudah menembus ke bagian dashboard mobil, lalu masukkan kabelnya. Nah, kita masukkan kabelnya. Setelah masuk kabelnya ke kawat, kita tarik ujung kabelnya. Nah, seperti ini. Jadi dia menyilang dengan kawatnya si kabelnya itu. Lalu setelah ditarik kabelnya, kita tarik kawatnya. Nanti kabelnya ikut masuk ke area pintu. Nah, sudah masuk ke area pintu ya teman-teman. Begitu caranya memasukkan kabel ke arah pintu. Oke, selanjutnya pasang soket kabel untuk ke motor. Harusnya beli yang 2 pin, saya kebanyakan belinya jadi yang 3 pin. Yang 1 pinnya tidak dipakai ya teman-teman, yang dipakai hanya 2. Kalau teman-teman bisa membeli soket yang pinnya terpisah, itu lebih baik teman-teman. Kita saya nyambungin kabelnya pakai sekun ya teman-teman, tidak diputar-putar, tapi
saya menyambungkan kabelnya dengan dijepit oleh sekun. Sekunnya kita lepas pelapisnya, lalu kita potong kakinya. Jangan lupa pakai isolasi yang selongsong kabel bakar. Oke, caranya kita masukkan sekunnya, kabelnya juga dimasukkan, lalu kita jepit pakai tang sekun. Oke, sudah terjepit. Lalu kita isolasi ya, pakai isolasi bakar tadi. Begitu ya teman-teman cara menyambung kabelnya. Nah, sudah siap soket ke motornya. Yang dipakai hanya 2 kabel ya teman-teman, saya belinya kebanyakan. Oke, nah yang 2 kabel yang 2 kabel dari switch tadi itu untuk ke motor retrak, dua-duanya memasang ke motor retraknya ke arah pintu. Jadi 1 kabel dari pintu kanan, 1 kabel dari pintu kiri itu digabungkan, dipasang ke salah satu kabel yang dari tombol retrak. Bebas mau yang mana aja, itu nanti tinggal dicoba, nanti kalau kebalik baru ditukar ke mau ke tombol kabel retrak yang warna pink atau warna hijau. Yang penting 1 dari kanan 1 dari kiri itu digabung menjadi 1. Begitu juga yang satunya mengambil dari 1 dari kanan 1 dari kiri. Itu jika tanpa modul ya. Kalau pakai modul berubah, diganti lagi. Nah, jadi yang untuk saklar buka masuk ke saklar buka yang di modul. Nah, untuk yang ke motornya dia masuk ke motor tutup atau motor buka.
Nah, untuk 12 voltnya saya akan mengambil dari modul alarm mobil. Begitu juga dengan groundingnya atau minnya, saya juga akan mengambil dari kabel yang ada yang ke alarm mobil. Untuk saklar ACC on kita juga akan mengambil dari sana. Dan motor kunci ini motor dari switch pintu, salah, maksudnya dari pengunci pintu. Nah, dari pengunci pintu itu ada dua kabel. Anda cari mana dua kabel itu yang mengeluarkan 12 volt. Jadi ketika kunci pintu mengunci, dia akan menutup spion. Nah, untuk pengunci pintu saya akan beri tombol ya teman-teman. Jadi bisa saya aktifkan atau tidak diaktifkan. Tujuannya adalah ketika kita mencuci mobil di tempat setim, agar si spion itu tidak selalu menutup ketika mobil terkunci otomatis. Jadi kalau kita off-kan tombol itu, jadi ketika mobil mengunci, spion tidak akan menutup otomatis, untuk memudahkan pencucian mobil. Oke teman-teman, kita sambung ya kabelnya ya. Oke, kabel yang warna pink ini yang dari tombol retrak kita sambungkan dulu ke kabel biasa, karena untuk menyambung kabelnya kita butuh yang agak panjang agar si modul retraknya bisa disampan di dashboard bagian tengah. Kita coba tarik-tarik ya teman-teman ya. Jepitannya kuat teman-teman, sehingga tidak mudah lepas kabelnya.
Oke, yang di video ini saya perlihatkan spionnya ya, bentuk dudukannya spion lama dengan spion modifikasinya. Ini dudukannya sama persis ya teman-teman, jadi presisi banget dudukannya, sehingga ketika pemasangan penggantian tidak perlu merubah apapun, tinggal pasang. Oke teman-teman, lanjut ke pemasangan. Nah, yang ini udah kita pasang ya teman-teman ya, modul retaknya. Yang 12 volt ini masuk ke sikring, lalu langsung ke aki. Dari saya ambil jalurnya, jalur kabel yang masuk ke modul alarm, modul alarm central lock ya teman-teman. Jangan lupa pakai sikring teman-teman untuk pengaman. Nah, untuk kabel hitam yaitu ground atau min, saya juga ambil dari kabel yang ke jalur modul alarm mobil. Selanjutnya yang warna hijau, motor tutup. Motor tutup ini masuk ke kabel yang dari spion, yang satu kabel dari kiri, satu kabel dari kanan, digabungkan. Selanjutnya kabel warna putih yaitu saklar tutup. Saklar tutup ini kita sambungkan, dia masuk ke tombol retak itu teman. Lalu selanjutnya nggak bisa, yaitu motor buka. Nah, motor buka ini kita pasangkan ke satu kabel lagi. Yang tadi kan satu kabelnya udah dipasang tuh ke motor tutup. Nah, sekarang ke motor buka kita sambungkan satu kabel dari spion kanan, satu kabel dari spion kiri. Selanjutnya saklar buka yang warna coklat. Nah, itu digabungkan ke kabel yang dari tombol retak. Nah, tadi kan satu kabel ke saklar tutup, sekarang satu kabel ke saklar buka. Lalu kabel kuning ini saya tidak pasang. Ternyata dipasang dan tidak dipasang pun sama aja. Jadi tanpa dipasang pun ketika mobil di on kan, spion akan terbuka sendiri. Selanjutnya kabel warna kuning untuk ke motor kunci ya, peluk pengunci pintu. Kita ambil yang ke jalur switch pintu, switch pengunci. Nah, udah terpasang semua, kita coba dikunci pintu, dia akan melipat sendiri. Nah, lalu ketika kontak diposisikan ke on, spion akan terbuka sendiri. Nah, gitu teman-teman.
Oke teman-teman, sudah selesai pemasangannya. Sebenarnya yang modul tadi itu pilihannya teman-teman. Tanpa modul pun spion mobil sudah bisa dipakai melalui hanya melalui tombol retract saja teman-teman. Untuk modul tadi dipakai agar spion mobil bisa melepas otomatis ketika dikunci pakai remote.